Adim khalaqal insana fi ahsani taqwim khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah, semoga dengan istiqomahnya kita mengikuti kajian-kajian ini, selain menambah keberkahan pada kehidupan kita, juga mempererat bukan saja pertemanan tetapi persaudaraan di antara jamaah ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang kesehatan, utamanya pada tulang belakang. Tulang belakang ini menjadi penyangga, penegak tubuh kita, membentuk tubuh kita, dan tulang ini juga menjadi pabriknya sel darah merah. Kita hanya bagaimana merawat tubuh kita supaya sehat dan afiat. Kalau melihat asalnya manusia ini berasal dari tanah, kemudian menjadi segumpal, kemudian menjadi sperma, lalu menjadi segumpal darah, ini melompat ke dalam rahim, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi tulang, kemudian daging dibungkus tulang. Ini ada di surat apa ya? Jadi asal manusia dari mintin, dari tanah. Karena itu makanan-makanan yang berasal dari tanah, berada di dalam tanah, ini baik. Seperti polo pendem, singkong, ubi, uwi, bode, tales, dan sebagainya, ini baik karena dengan asumsi dia berasal dari tanah. Sedangkan manusia juga berasal dari tanah. Kemudian nomor satu mintin, yang kedua nutfah. Nutfah ini sperma. Jadi dari saripati tanah tadi diserap oleh akar-akar tanaman, tanamannya kita konsumsi, baik berupa daun, bunga, umbi. Yang kedua nutfah, yang ketiga alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ini ketika suami istri berkumpul, kemudian sperma bertemu dengan satu telur, dia menjadi alaqah. Alaqah kemudian menjadi mudghah, mudigah. Mudghah ini segumpal daging. Nah, dari sini kemudian agak kurang penjelasannya. Setelah mudghah menjadi idoman. Idoman itu tulang. Ini akan agak unik. Setelah dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Nah, setelah daging dia menjadi tulang, idoman. Dan setelah menjadi tulang, tulangnya dibungkus dengan daging lagi, namanya idoman lahman. Idoman lahman. Untuk segumpal darah ini, proses menjadi segumpal darah ini membutuhkan waktu 40 hari. Jadi dari nutfah menjadi alaqah itu 40 hari. Fakholaknal alaqata, fakholaknan nutfata alaqah, ini 40 hari. Fakholaknal alaqata mudghata, 40 hari yang kedua. Fakholaknal
mudghata idoman 40 hari lagi. Dalam ayat yang lain, setelah berumur 40 ditambah 120 hari, Allah meniupkan roh. Allah meniupkan roh ini banyak tafsirnya. Apakah sejak itu disebut manusia? Yang ditiupkan itu roh sebagai suatu makhluk berbentuk manusia atau sebagian dari zat Allah, wallahu a'lam. Orang Jawa memaknai ditiupnya roh pada 120 hari itu sebagai tingkepan nggih. Tingkepan nggih Pak, telung ulan. Sebetulnya 4 bulan mestinya ya. Mestinya 4 bulan atau istilahnya apa kalau bahasa Jawa ya? Selapan, sepasaran. Wis pokoke diundang ono selametane, wah iki selametane. Wah terus ngenomi. Masalahnya pada umur-umur muda ini si ibu ini mual muntah. Makanan apapun biasanya ditolak, muntah terus. Bahkan meskipun hanya air kadang juga muntah. Bahkan didekati suaminya juga muntah, bau keringatnya muntah. Tapi kalau suaminya di luar rumah dicari-cari. Pada masa ini adalah masa pembentukan sel saraf. Mestinya si ibu hamil muda ini harus mengkonsumsi makanan-makanan tinggi protein. Karena pada masa ini masa pembentukan sel saraf utamanya otak. Bahan bakunya otak itu protein. Protein tingkat tinggi. Sayangnya kalau di Jawa kemudian ya apa ini? Muntah-muntah terus. Dituruti apa saja maunya pencit. Nah ini yang menyebabkan IQ-nya nanti tidak bisa tinggi, soalnya bahan bakunya pencit. Mestinya harus protein-protein tinggi. Pada akhir ayat ini ada kalimat fakausaunal idoman lahman. Daging dibungkus, tulang dibungkus daging. Bukankah sebetulnya kita ini adalah tulang belulang asalnya kita? Aslinya tubuh kita adalah tulang belulang dibungkus dengan daging. Daging di sini yang dimaksud adalah jaringan lunak. Jaringan lunak itu daging, kulit, tendon, otot, pembuluh darah dan sebagainya. Ini yang ada pada tubuh kita. Jadi antara tulang dengan tulang diikatkan, ada talinya. Kemudian pembuluh darah, kemudian organ-organ besar seperti jantung ini ada talinya, supaya kalau kita berjalan atau berlari jantungnya tidak goyak-goyak, lama-lama kendor. Rahim itu juga ada talinya. Makanya kalau ibu yang rahimnya habis melahirkan, kemudian banyak pencilaan, itu nanti bisa cancer. Cancer itu turun berok, rahimnya turun. Dari ayat ini kemudian ada yang menafsirkan. Ini kemudian terjadi konfrontasi. Ada yang mengatakan, tidak boleh ayat ini ditafsirkan, bukan makomnya. Tapi ada sebagian yang lain
Ayat Al-Quran itu amat sangat luas. Dia bukan hanya dihafal saja, bukan hanya, dan tidak hanya terikat pada satu waktu. Contohnya pada kisah Abu Lahab. Apakah ayat ini berhenti pada kisah Abu Lahab? Abu Lahab sudah meninggalnya 1400 tahun yang lalu. Lalu ayat ini untuk apa? Maka ada yang menafsirkan, menjadikan ayat sebagai inspirasi, kemudian dihubungkan dengan kesehatan kita, bahwa tubuh kita ini pada dasarnya tersusun dari tulang dibungkus dengan jaringan lunak. Tulang kita ada 3 macam. Ini agak beda dengan kesehatan. Yaitu tulang tengkorak yang bentuknya utuh, tidak ada pintunya, di dalamnya ada jaringan lunak, yaitu otak. Kemudian di bawahnya tengkorak itu ada tulang belakang. Yang tulang belakang ini tersusun dari ruas-ruas. Di leher ada 7, di punggung ada 12, di pinggang ada 5, di pinggul ada 5, kemudian di tulang ekor. Jadi pada dasarnya tulang tubuh manusia tersusun dari 3, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang ekor. Tulang ekor ini baru saja ditadaburi setelah ada temuan bahwa tulang ekor ini ternyata tidak hancur, dan nanti akan dibangkitkan manusia ini secara biologi berasal dari tulang ekor lagi. Coccygeus kalau dalam kedokteran istilahnya. Tulang ekor ini dalam bahasa Arab namanya sulbi. Saya juga baru saja memahami ayat surat At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yang keluar, yang terpancar dari sulbi. Nah, di sini ada berbeda penafsiran, ada yang sulbi itu tulang ekor, ada yang menafsirkan sulbi itu seluruh tulang belakang dari tulang ekor sampai leher, ini disebut sulbi. Sedangkan wataro itu tulang rusuk, dan ada yang menafsirkan sebagai tulang rusuk wanita. Wallahu a'lam. Sampai sejauh ini belum ada yang menafsirkan yang pas bagaimana. Tetapi setidaknya kita menemukan di dalam surat At-Tariq itu disebutkan bahwa cikal bakal manusia itu sebagai sperma diproduksi di dalam tubuh manusia, yakhruju yang keluar, yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Pada ayat yang lain ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah bahwa Nabi Ayub mendapat ujian berupa sakit, kemudian Allah menjawabnya dengan urkut birijlik, artinya hentakkan kakimu. Apa yang dimaksud dengan menghentakkan kaki?
ada penafsiran yang terbaru, menghentakkan kaki ini maksudnya membetulkan posisi tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang ekor. Intinya 3 itu. Kalau yang lain-lain itu mengikuti. Yang lain-lain itu maksudnya otot, tulang, pembuluh darah, itu mengikuti. Jadi dengan menghentakkan bumi, ini wallahu a'lam apakah menggunakan 2 kaki atau 1 kaki. Di yang saya baca, yang menafsirkan ayat ini, bahwa tubuh kita ini, kita memiliki anggota tubuh yang berpasang-pasangan, aswaja, berpasang-pasangan. Tetapi ada yang dominan, ada orang yang cenderung kuat di kiri, ada yang cenderung di kanan. Berbeda dengan kedokteran yang tersusun rapi, detail, dan rumit. Kalau menurut penafsiran PAZ, pengobatan akhir zaman, ini sederhana saja, bahwa manusia tersusun dari 3 tulang tadi, tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang ekor, dan jaringan lunak yang menyertainya. Disinilah yang kemudian menimbulkan masalah. Idoman lahman. Diibaratkan baju begini, Pak, mohon maaf, kalau setelah duduk lama kadang baju ini mengsile begini, yang saya mengsile. Yang di sini tidak enak, Pak, kaku. Ini sering kita keluhkan, misalnya sering kram, sering badan tidak enak. Ini kalau ditengkuk ini kaku sekali. Ini kira-kira gambarannya begini. Sedangkan yang sisi yang kanan ini, ibu-ibu tidak kelihatan. Kelihatan. Mungkin Masya Allah. Nah, yang ini kan kelebihan ini. Ini bahasa Inggrisnya melidut-melidut. Ini nanti menjadi miom, kista, tumor yang begini-begini. Kalau pendekatan medis, ini jaringan lebih ini. Ini tidak jelas ini. Terus dipotong, diangkat. Terus ada lagi, dipotong lagi. Ini jadi masalah begini. Kenapa tidak dibeginikan saja? Kalau sudah begini selesai. Untuk membentuk supaya bisa begini lagi ini perlu hentakan. Hentakan itu yang saya hentakan itu begini. Bisa kanan bisa kiri, salah satu, tidak boleh dua-duanya. Misalnya yang kiri saja. Dihentakan pada bumi. Ini yang dimaksud pada penafsir ini urkut. Urkut itu hentakan ya. Urkut birijlik. Kelanjutannya minum air jernih dan mandi. Jadi kita tidak berhenti pada perselisihan boleh tidaknya menafsirkan, tetapi dengan niat mentadaburi ayat ini kita melakukannya, yaitu berupa olahraga. Setelah berolahraga secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan, kemudian dilanjutkan dengan minum air jernih dan mandi sambil berdoa, ya Allah, dengan wasilah menghentakkan bumi, minum air jernih dan mandi ini, jadikan wasilah kesembuhan untuk penyakit saya sebagaimana Engkau menyembuhkan Ayub alaihissalam. Begini boleh, Pak. Daripada bolak-balik
di WA teriak-teriak, ngopi sih. Bukan kopi minuman kita, air yang jernih. Salah satu tip sehat itu setiap pagi kita usahakan mengkonsumsi air putih hangat 2 gelas. Ini bukan penafsiran dari Al-Quran ya, tapi ini pengalaman empiris. Kalau panjenengan repot-repot diet, pakai diet sederhana ini aja. Setiap pagi subuh itu kita minum 2 gelas air hangat. Bisa 1 gelas yang pertama sebelum sholat subuh dan 1 gelas berikutnya setelah sholat subuh. Atau bisa langsung dua-duanya. Awalnya enggak cukup lambungnya, tapi tidak apa-apa, diteruskan saja. Setelah itu akan kencing, minum lagi, kencing, minum lagi. Insya Allah Anda akan makin baik. Sebelum ngomong begini sudah saya coba-coba, makin baik. Ngatur nuwun. Berikutnya tentang tulang ekor. Ini intinya kajian kita hari ini. Tulang ekor kita itu kecil begini aja dan agak bengkok begini. Mestinya posisi duduk itu tegak begini, mestinya. Dan ini bisa dicapai ketika kita duduknya begini. Yang jadi masalah kalau tulang ekor itu dibuat begini, sehingga dia nanti akan nekuk. Saya ulangi, kalau dia tegak begini sehat. Tapi kalau kita duduki miring begini, contoh duduknya tidak baik, begini. Kan sering anak-anak itu juga begini. Ini menduduki tulang ekor. Mestinya tulang ekor itu duduknya tegak begini. Ini sedang dikaji-kaji lagi. Ternyata orang yang tulang ekornya diduduki, posisinya mendelep gitu, itu membawa sifat ke pemalu, tidak berani mencoba, murung, sedih, ragu-ragu. Jangan lihat orang yang senangannya senden. Kalau senden tegak baik. Tapi kalau sendennya begini ini ternyata makin lama makin pesimistis. Dan ini banyak pada anak-anak. Lagi kena ngek begini angel. Maka cara menyembuhkannya orang-orang yang seperti ini diperbaiki duduknya dulu. Duduknya harus tegak. Saya sangat ingat nasihat bapak saya, Allahu yarham. Kalau belajar tidak boleh senden. Saya lihat, saya coba-coba, memang kalau senden lama-lama begini. Lama-lama kebiuan bukunya. Tapi kalau kita duduknya tidak bersandar, ini punggungnya tidak nempel ke sandaran, awet ini ya, sampai lama. Lah sakal-akal miring begini, apalagi begini, lama-lama kejatuhan bukunya. Wah, ternyata posisi duduk sangat penting, sangat penting, ergonomis. Kursi juga harus kursi yang tegak. Jadi kayak kursinya bis Damri itu baik, bis kereta ekonomi itu baik. Tapi sekarang kan cari yang beli kursi ya kursi malas. Wis dasarnya malas, beli kursi malas. Padahal kalau pagi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, dibalik-balik ini dibanter-banter no. Tapi kursinya kursi malas. Terus ambil baca koran ya. Di doanya minta jauhkan dari malas dan lemah. Tapi kelakuannya memupuk sifat malas. Jadi harus tegak. Apalagi yang menyehatkan tulang ekor. Untuk menyehatkan tulang ekor, ini latihannya begini, tangannya ditaruh di belakang, kemudian kita beginikan.
Lutut tidak boleh nekuk. Berapa punggungnya? 90 derajat. Ya, jadi lihat di kaca sambil bawa jongko gitu. 90 derajat ini. Makin lama makin baik. Dan tidak perlu begini panjenengan, Pak. Ya sebentar lagi aja kita sholat duha begini nanti, Pak. Rukuk yang benar, monggo dipraktekkan. Anak-anak ya. Allahu Akbar. Oh, lihat kamera sini. Untuk mengetahui apakah ini sudah benar, ciri-cirinya ininya harus sakit. Oh, ini sakit. Mbak, ini biasa. Kemudian saya raba dulu ya. Ini Mas Fuad ada kelainan pada tulang belakangnya. Ini yang kirinya dia lebih tinggi. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dikeluhkan. Sebetulnya dulu tidak enak, tapi dia daripada sering mengeluh, dia masih lama-lama terbiasa begini. Padahal ini dalam posisi yang salah. Ini yang kiri lebih tinggi. Nah kemudian terus ini kan jadi begini kayak gunung ya sini. Ini kan begini, ini jadi gunung terus turun. Nah, ini salah. Coba ini ditegakkan. Kurang tegak. Tegak dulu. Sekarang latihan yang begini. Terus ini bukan ditegangkan, hanya untuk ukuran saja. Oke. Sampai sini terasa sakit? Lumayan. Ininya terlalu rendah. Supaya ini lurus, ini kan berarti harus dimajukan. Sampai turunkan ke sini, Mas. Tulis ini sudah 40 tahun. 50 tahun insyaallah. Gitu, sambut. Jadi untuk kira-kiranya ketika kita mau rukuk, ininya agak ditarik, napasnya agak ditarik begini, supaya tulang belakang ini juga agak ketarik juga. Setelah itu dibawa begini, sampai sini terasa ketarik sangat. Kira-kira begini. Ini umpama ini ditaruh di punggung saya, ini tidak tumpah. Kalau ada air di situ, airnya tidak tumpah. Kalau tadi kan terlalu rendah. Mata kita melihat ke bawah. Dan tidak boleh begini dangak. Misalnya begini, ini tidak baik. Penggoes itu yang sepedaan, ininya rendah. Kepalanya begini. Sehat kakinya, tapi ininya nanti akan jadi masalah. Ini nanti kalau lari ke ruang rehabilitasi, ini akan ditraksi. Karena dia dangak terus, tidak ergonomis. Harusnya begini ini Pak, jadi lihat ada di bawah begini tempat sujud kita itu. Oh kalau sepeda Pak, sepeda unta aja. Sepeda unta baik ya Pak. Kemudian di dalam sholat itu duduknya iftiros begini. Nyun sewu. Iftiros begini. Atau begini. Ininya ditekuk jari-jarinya yang kanan. Atau begini. Tidak ada yang di dalam sholat itu duduknya begini kan tidak ada. Gerakan sholat silo tidak ada. Ternyata silo ini tidak baik Pak. Padahal kita ini penggemar silo. Silo ini tidak baik karena dia membuka selakangan dan ini menyebabkan tulang ekor masuk. Tadi apa Pak? Kalau tulang ekor masuk membawa orangnya ke sifat pesimis.
takut mencoba, ragu, pemalu, gitu. Murung, sedih. Dan mohon maaf, kalau laki-laki sering duduk begini, tulang ekornya terdudui, ini menurunkan vitalitas. Kecuali kalau tujuannya memang menurunkan vitalitas, sering-sering aja duduk silo begini. Tapi kalau tujuannya ingin mempertahankan vitalitas, ini sekali-sekali kita perlu ini direnggangkan, diikat, ini dirapatkan begini. Anak-anak kecil itu sering mulai salah. Ini perlu diikat, tulang ininya rapat begini. Namanya digedong. Jadi pointer leluhur kita dulu, cilik digedong. Coba nanti Pak, tidurnya digedong, tak tolong istrinya. Kalau digedong, sungguhan Pak, nanti tidurnya lebih nyenyak Pak. Cuma jangan lama-lama sudah terus digedong terus sampai sore. Ternyata digedong ini baik Pak. Ibu-ibu yang melahirkan, ketika ibu melahirkan, ini kalau menurut madhab kami ya, kami ini siapa? Ketika bayi lahir melewati pintu atas panggul, berapapun ukuran panggul, dia akan membuka. Ini ada tulang namanya tulang kemaluan. Mestinya tulang kemaluan itu sendinya sendi mati, mestinya. Seperti tengkorak ini kan sendi mati kan, enggak bisa bergerak. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih bisa buka itu tulang kemaluan itu? Diduga pada wanita, ketika ada bayi lewat situ, dia akan melar, ngasih jalan. Jadi patut dipertanyakan. Pintu atas panggul sempit. Kalau sekarang kan begini, oh arek pendek ini. Pintu atas panggul sempit, harus sesar ini gitu. Didahului dulu. Insya Allah tulang belakang ini kalau ada bayi, kepala bayi masuk, ini tulang belakang akan melar, ngasih jalan. Karena sendinya bukan sendi mati. Kemudian tulang ekor yang ada di belakang itu, dia akan lentur, memberi jalan. Jadi nanti bisa longgar. Terlepas dari itu, ibu-ibu yang melahirkan, nanti menantu-menantunya, setelah melahirkan itu baiknya dibedong juga pinggulnya ini, supaya sendi yang tadi melar itu bisa rapat lagi. Orang habis melahirkan kan badannya ini sakit, itu baik dibedong. Bagaimana kalau orang dengan keterbatasan, tidak kuat jalan, tidak kuat olahraga, tidak kuat urkut, birijeklik? Sebetulnya olahraga kan tidak harus sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sempurna, semampu yang kita lakukan. Ada 3 istilah, yaitu isotonik, isokinetik, isometrik. Isotonik itu gini aja, ininya dikontraksikan begini Pak. Ini panjenengan cedera tangannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ini bisa dikontraksikan begini, ototnya ini. Kalau ini sudah mampu, bisa digerakkan. Ini isometrik. Syukur-syukur bisa begini. Ini isokinetik. Prinsip kalau orang habis operasi, ini harus digerak-gerakkan begini, supaya pembuluh darah limfonya ini aktif, membuka jalan. Karena kalau setelah perlukaan itu kan pembuluh darah banyak yang nutup. Nanti kalau tidak dimulai dari kelenjar getah bening, nanti bisa nutup. Jadi ada isometrik, isokinetik. Ada di orang sakit sudah tinggal tidak berdaya gitu, bisa dilatih. Kemudian kita juga bisa melatih kesehatan kita ini dengan
melakukan masas pada setiap ruas-ruas yang ada begini nih, Pak. Seperti ini, umpama nganggur itu bisa dibeginikan. Setiap ugel-ugel. Tidak hanya jari, ini juga. Ini gunanya memang digunakan untuk nekuk-nekuk. Ini kita lancarkan begini. Ini tujuannya untuk melancarkan kelenjar limfa. Bukankah di dalam wudhu ada begini? Ada begini. Ya. Setiap bangun tidur kita juga disunahkan cuci tangan. Ya. Cuci tangan itu kan begini. Wudhu juga sempurnanya begini. Kemudian siku ini baik dibeginikan ini, Pak. Sekedar untuk melancarkan saja. Kemudian di ketiak ini juga baik dibeginikan. Ini tempatnya kelenjar limfa yang paling banyak itu di ketiak sini. Kita bagi dua, yang di depan, yang belakang. Cukup dibicat-bicat begini aja. Kita tidak begitu tahu. Kita sehatin diantaranya karena kelenjar getah beningnya bagus. Tapi kalau dia sampai tersumbat, dia kena kanker, maka seperti Ibu Ani Yudhoyono cepat. Ustadz Arifin Ilham cepat sekali meninggalnya. Kita diberi fasilitas kelenjar limfa oleh Allah. Misalnya jempol kaki kita itu sakit, habis kesandung atau ada kuku yang infeksi, itu nanti kan kelinjeran di sini, Pak. Kelinjeran di selakangan, ya. Kelinjer itu adalah ada kuman dari jempol kaki tadi itu mau masuk ke jantung, dicegat di sini oleh kelenjar getah beningnya. Bahasa Maduranya kelinjeran. Kelanjeran cak reng Jawa. Cukup di masase begitu aja. Yang tidak baik terhadap tulang belakang adalah minum soft drink, Fanta, Coca-Cola, 7 Up. Itu semua yang kalengan tidak baik. Semua minuman yang lebih dari 1 hari pasti diberi pengawet. Tak bagus, ya. Ya. Kopi tidak baik. Sebelah saya kayak ada kopi. Kopi tidak baik, ya. Dalam artian kopi ini sifatnya menguras. Kalau orang minum kopi kan banyak kencing. Kalau memang mau minum kopi harus banyak minum. Dan ini yang tidak kalah penting, mengimbangi asupan kalsium. Karena ketika kita banyak kalau kita banyak mengkonsumsi kopi, banyak kalsium terbuang. Iya, kalau tiap harinya makan daging, mau makan daging kadang nunggu selamatan. Jadi harus sering kayak makan ikan teri, begitu baik. Yang hewani biasanya, Pak. Kalau yang nabati agak jarang kalsium itu. Kalau yang nabati itu kelor, gubis, itu yang saya tahu, yang banyak kalsiumnya. Yang lain-lain agak susah. Kalau yang nabati, kalau yang hewani, semua hewani pabrik kalsium. Kemudian untuk ibu-ibu ini yang karena kurang gerak, ibu-ibu ini potensi osteoporosisnya lebih besar daripada laki-laki. Apalagi setelah ketika hamil, ketika menyusui, ibu-ibu sangat boros kalsium. Apalagi ada ibu-ibu yang seneng kopi. Minumnya Coca-Cola, Fanta, 7 Up. Makin tidak baik. Maka pengetahuan-pengetahuan seperti ini perlu. Susu yang baik itu susu kambing. Susu yang baik susu kambing. Semua nabi dan rasul itu menggembala kambing. Dan tentunya minum susu kambing. Dan makan daging kambing. Nah, sekarang aja dibikin fear mongering, ditakut-takuti kalau makan kambing, awas stroke. Jadi kambing itu sama dengan stroke.
Yang justru yang tidak baik itu sapi, Pak. Sapi itu tinggi lemak, baik dagingnya, apalagi susunya. Jadi begini yang kita perlu tahu juga. Kalau telur untuk kita-kita yang sudah umur 50 ke atas, yang baik putihnya. Kuningnya dikasihkan anak-anak. Putihnya aja yang dikonsumsi. Ibu-ibu itu kalau ingin menjaga bodi yang baik, mengkonsumsi putihnya saja. Kuningnya di mana? Kuningnya dibuat jajan. Adirai itu kalau mau kontes, sehari mengkonsumsi 20 butir telur, putihnya saja. Adirai itu, Pak. Tidak usah ditiru. Kita cukup, pokoknya kalau ada telur yang kita makan putihnya. Kalau kuningnya tinggi kolesterol. Apalagi telur puyuh. Meskipun kecil tapi kolesterolnya lebih tinggi daripada ayam. Jangan dikira kecil ya, gak apa-apa ya cilik. Justru dia banyaknya di situ. Demikian, moga-moga bermanfaat. Kita itu minta sehat, ya Allah berilah saya kesehatan, itu dengan maksud agar ibadahnya lebih baik. Ya Allah jadikan saya sehat agar dengan sehat ini ibadah saya menjadi lebih baik. Bukan sehat supaya bisa ngelencer kemana-mana. Demikian Mas Fuad. Baik, kita masih punya waktu 20 menit untuk tanya jawab. Kayaknya banyak yang bertanya, Pak Herlambang, Pak Nanang, Pak. Mari Pak Nanang dulu yang ngajeng pertama, terus Pak Marno, terus Pak Herlambang. Terima kasih Ustadz dan moderator waktunya kepada kami. Tadi diterangkan bahwasanya manusia itu terbentuk dari 3 tulang, diantaranya tulang tengkorak dan tulang ekor. Anda di sini kok nggak disebutkan masalah tulang ekor sendiri? Karena menurut di Al-Quran bahwa tulang rusuk dari laki-laki digunakan untuk pembentukan wanita itu sendiri. Mohon penjelasannya Ustaz. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Pertanyaan satunya apa, Pak? Pertanyaan satunya apa? Apa ya, itu aja ya? Oke. Iya. Untuk Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Saya sudah nyari-nyari yang mana yang ada yang meyakinkan. Itu hanya penafsiran. Kalau menurut penafsiran yang lain, Adam dan Hawa itu saudara kembar. Saudara kembar dia. Karena itu setiap melahirkan pasti kembar lagi. Karena gennya gen kembar. Dan sampai sekarang orang-orang Palestina itu kembar-kembar. Makanya Palestina dari dulu digebuki oleh Israel, tetap banyak ada orangnya. Karena sekali melahirkan itu 3, 4. Gennya genan, Mbak. Kan Palestina itu disebut tanah para nabi. Nabi-nabi lahirnya kan di Palestina. Sampai sekarang pun Palestina itu tetap kita jaga. Palestina itu dibanggakan orang. Maroko kemarin bertanding dan meraih kemenangan, dia tidak nyebut-nyebut Maroko. Yang disebutkan malah Palestina. Ya, lebih hebat kita kalau kita kan NKRI, harga mati. Kalau Maroko loh, malah Palestina deh. Karena Palestina ini tanahnya disebut tanah para nabi. Dan kalau ada zaitun di sana tuh zaitun terbaik, zaitun yang tumbuh di tanah Palestina tuh, kalau ada saya pengen beli. Itu batu empedu tanpa operasi bisa keluar, insya Allah.
Sudahlah zaitun itu ada dalam Al-Quran, apalagi yang tumbuh di tanah para nabi. Jadi kalau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, maka ini jadi tidak cocok dengan dengan penjelasan di Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari nutfah. Kalau Hawa kan diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Ini rasanya tidak sesuai dengan alur yang dibangun di dalam Al-Quran. Bahwa wa'lam ini, menurut saya begitu. Jadi tidak menemukan, kalau nanti ada ya alhamdulillah. Tapi sejauh ini saya tidak menemukan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk dan berasal dari hadis yang sahih. Yang ada ya penafsiran. Kalau penafsiran itu kan nanti ulama yang lain berbeda lagi. Ngoten Pak Anang nggih. Ngapunten. Monggo Pak Mano. Ustaz, kita pada kondisi tidur itu kram gitu. Itu disebabkan oleh apa dan usaha terapinya itu apa? Penjelasan. Terima kasih. Kalau kram disebabkan karena kalsium kita yang kurang, kekurangan kalsium yang secara kronis, kemudian dia ketika tubuh ini sirkulasinya tidak baik, dia bertemu dah, jadi kram itu. Jadi saya ulangi, kram itu dimulai dari kondisi kalsium di dalam darah rendah. Ketika tubuh ini dalam kondisi suhu terendah, misalnya dalam kondisi tidur, maka dia jadi kram. Untuk mengatasi ini sebaiknya kita banyak mengkonsumsi kalsium dan minum air garam. Minum garam baik Pak, minum air garam. Garam ya, ini baik juga. Pada resep beberapa orang tradisional ada juga yang membuat rendaman air garam. Jadi kaki yang sering kram ini bisa direndam dengan air garam. Kalau terjadi pada saat itu akut, maka dilakukan kontraksi, yaitu dengan berjalan atau ditegangkan, Pak. Seperti pemain sepak bola itu kalau kram kan diginikan, ditegangkan kakinya. Selanjutnya sering-sering masase, Pak. Masase itu yang baik menuju ke arah jantung. Kalau tukang pijat ke arah luar, ini menurut kesehatan salah. Mestinya harus ke arah jantung begini. Alasannya karena pembuluh darah itu alirannya menuju jantung. Kalau kita paksa ke sana, merusak pembuluh darah balik. Padahal di dalamnya ada juga kelenjar limfe, nanti bisa merusak. Begitu, Pak. Pak Warno jenenge. Pak Marno. Garam setiap hari. Apanya? Garam setiap hari. Kadang-kadang saja, Pak. Kalau bisa garam Himalaya yang warnanya oranye itu meskipun orang hipertensi minum itu baik. Secukupnya aja, Pak. Kan sunnah juga makan garam. Jadi Nabi setiap mau makan didilat-dilat, diinjak-injak dulu dengan garam. Katanya memperbaiki lambung mungkin. Tapi menurut saya dengan mengkonsumsi garam ini akan membuat lidah mulut kita ini siap mengkonsumsi makanan baru, ini rasanya lebih nyaman. Buatan Pak, kalau Himalaya Pak, garam Himalaya tidak Pak. Ini yang agak unik. Ini bukan dari laut, ada di gunung Himalaya. Ya. Kata Bu Sri Mulyani, ini masuk ini barang impor mahal ini. Harus dipajeki. Ada lagi? Baik, monggo Pak Erlambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ustadz, tadi waktu duduk iftiros itu kan ada beberapa sunnah. Ada yang apa? Dicempol ditekuk itu ya. Yeah. Ada yang kaki ditekuk ya. Okay. Nah itu pertanyaan saya. Padahal kan tahiyat akhir kan satu sunnahnya satu kan ditekuk. Okay. Ini mesti ada istimewanya ini nekuk jempol ini. Nah ini yang belum saya ketahui. Mungkin Ustadz bisa ngasih pencerahan. Terus
Yang terakhir, ibu saya setelah kan usia 75, bolak-balik operasi terus di Siloam. Habis operasi pengangkatan ovarium diangkat, ada lagi ususnya diangkat, ada lagi apanya diangkat, terus menerus berturut-turut operasi terus diangkat 3 kali. Terakhirnya setelah diperiksa lagi, kankernya kanker apa tuh? Lapisan lemak yang di atas perut. Jadi katanya dokter, ini kanker langka 1000 orang banding 1. Siloam nggak ngatasi, ini yang ngatasi Singapura. Ya. Masya Allah. Ya, yang anak-anaknya nggak ngatasi. Mohon nanti ada waktu saya mau konsultasi. Mohon kesediaan Ustadz untuk membantu kesulitan dalam merawat ibu yang sudah sepuh. Semoga enggak ke Singapura yang biayanya belum bisa dipikul sama anak-anaknya. Ini yang kedua, hanya permintaan. Yang pertanyaan hanya yang pertama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang duduk miring, saya belum menemukan jawabannya, Pak. Sebetulnya ada satu buku yang belum saya baca. Apa buku itu ya? Yaitu yang ditulis oleh Dr. Sagiran tentang keajaiban gerakan sholat. Nanti jauh akan saya buka, Pak. Saya baca lagi. Jadi saya belum bisa menjawab kalau yang jempol begini itu manfaatnya apa. Untuk ibu panjenengan yang mendapat ujian seperti itu, ada ayat atau apa gitu, yang intinya orang itu akan terus diberi ujian terus. Orang diujian terus. Sampai kapan? Ya, sampai bersih. Ada begitu. Mohon maaf nih. Seorang itu akan diuji terus. Ya. Sampai kapan? Sampai dia bersih untuk menghadapnya. Kalau untuk ikhtiar, ada pemahaman begini, Pak. Ada makhluknya Allah. Nyun sewu nggih, kalau salah nggih. Ya, mohon maaf. Ada makhluknya Allah di dalam keluarga panjenengan yang dia tidak kelihatan, yang dia dulu mungkin dititipkan oleh kakeknya, bapaknya atau kakeknya atau buyutnya, yang dititipkan kepada beliau. Karena beliau agamanya baik, lalu benda ini misalnya keris ditelantarkan, dibuang, apa ditaruh di meja yang paling bawah, lemari paling bawah, atau dibuat ganjel atau apa. Nah, si makhluk ini marah. Saya ini jin itu kan mintanya ditinggikan, Pak. Makanya kalau naruh keris yang naruh di atas, kasih kembang, kasih apa yang kita keramatkan itu senang jinnya. Tapi kalau jinnya kemudian ditaruh, kerisnya taruh di bawah, taruh di yang tidak dianggap ada, adanya dianggap tidak ada, dia marah. Maka dia awalnya mengganggu dalam wujud, muncul dalam mimpi, atau mengganggu misalnya ada benda jatuh, ada suara-suara aneh. Kok sih tidak direken? Dia menyerang area pencernaan, usus, lambung, usus buntu, empedu dan sebagainya, ganggu terus. Itu pun meskipun sudah dioperasi, pindah lagi. Umpama saya boleh nebak, nanti setelah dioperasi yang lapisan lemak di bawahnya, ya, nanti akan pindah lagi sebelahnya, Pak. Mau apa? Mau Singapura yang mana lagi begitu. Jadi jinnya gini, ayo terus kuat-kuatan begitu. Maka cara yang insya Allah paling aman, murah adalah kita serahkan kepada pemiliknya makhluk. Kita serahkan kepada Allah. Seperti kita kalau bertemu dengan anjing herder, saya hadapi bisa sebetulnya, paling-paling ya draw. Tapi saya dedal duel. Kenapa tidak begini? Pemiliknya kita bang, misalnya Pak Sotik. Pak Sotik, anjingnya Pak Sotik. Kalau Pak Sotik yang manggil gini tak, Blackie. Nah, ya gitu dah. Kita serahkan, ya Allah, ada makhlukmu
dari makhluk astral ini, dari bangsa jin yang mengganggu saudaraku. Kami mohon kepadamu ya Allah, tertibkanlah makhlukmu dari golongan jin ini. Hanya Engkau yang kuasa untuk melakukannya. Nanti kalau Allah yang berkehendak, gampang. Ya tapi Ustadz Danu jangan ditiru Pak. Ustadz Danu itu mencampurkan yang hak dan yang batil. Ustadz Danu itu dukun Pak. Mau dia punya padepokan namanya Sinar Perak. Padepokan Sinar Perak. Dan Ustadz Danu, kenapa kok nangani pasien gangguan jin? Jinnya langsung keluar. Dia dibantu dengan jinnya yang lebih besar, lebih tua, lebih sakti. Kan tapi kan ada bayarannya nanti. Jadi saya sarankan yang magic begitu harus dihindari. Syirik. Apalagi yang itu yang anak muda tuh wajahnya kayak Korea itu siapa orang dulu ya? Kiyosaki apa gitu? Iya. Itu ngomong-ngomongan begini aja dia tahu ibu ini darah headnya amis. Tahu dari mana dia? Memang tahu ngendus-ngendus nih. Jinnya yang mencium di situ. Wah, ini bau darah headnya anyir ibu ini. Dengan bantuan jin. Karena itu tujuan ada kajian agama dan kesehatan ini adalah supaya kita paham bahwa ada makhluk lain selain diri kita. Dan makhluk ini bisa mengganggu ibadah kita. Dan memang tujuannya supaya kita tergelincir. Surat Al-A'raf 16-17. Qala fabima. Disebabkan karena engkau telah vonis saya sesat, saya akan mengganggu anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Termasuk dari kanan kiri itu kan dari kesehatan tadi Pak. Jadi pengobatannya nanti secara tazkiyah. Tazkiyah itu artinya membersihkan. Rumahnya dibersihkan. Dari gambar-gambar, dari foto-foto, dari patung-patung, dari benda-benda najis. Fisiknya dibersihkan. Rohaninya dibersihkan. Dari dendam, dari pikiran sirik, dari pikiran hasad, dari pikiran yang energi negatif lain dibersihkan. Hartanya dibersihkan, sedekah, zakat, infak, begitu. Moga-moga ada jalan. Begitu. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup.